Risetnya langsung. Jadi risetnya langsung di lokasi. Kang Kesa selalu ngajarin saya, nih Ri, kamu tuh kalau ngedit gini, pencet ini, pencet itu gitu. Dan saya juga ngerti, tapi semenjak ada workshop juga kan, Kang Kesa sempat ngajarin juga beberapa gitu, ngeliat laptopnya, dan aku juga sempat main ke kantornya Kang Kesa juga ngeliat tempat-tempat editingnya, tempat coloringnya segala macem gitu ya. Aku sempat ngobrol tentang editing juga gitu. Aku bahkan sempat kepo di rumah, aku sempat nyobain kayak download aja iseng kayak software editing gitu. Terus aku nyobain ngedit sendiri dan berhasil juga gitu, seru juga sih ngedit gitu. Mungkin dari sana gitu. Bukan buku fiksi, ini tuh buku esai gitu. Dan yang pertama kali dilakukan adalah seperti halnya juga selalu menjadi standar kerjanya di Wahana Kreator, kami selalu punya yang namanya development gitu. Nah, setiap melakukan proses development itu artinya dalam proses apapun yang mau mengadaptasi buku yang non fiksi seperti ini ataupun original story atau mengadaptasi langsung dari novel fiksi, semuanya kami melakukan proses development dulu. Dan proses developmentnya lumayan panjang, hampir setahun lebih gitu. Dan salah satu yang kami lakukan tentu saja adalah menghadirkan Habib Jafar selama proses development. Bukan cuman untuk menggali banyak pemikiran yang mungkin belum tertuang dan sebenarnya menjadi dasar dari bukunya, tapi lebih kepada ini tuh sebenarnya mau dibicarakan kepada siapa, penggaliannya seperti apa gitu ya, kita mau membentuk ceritanya kemana, arahnya mau apa. Dan prosesnya cukup berliku gitu karena bisa untuk menemukan dan mengambil kejujuran di kami sendiri pada saat itu gitu, untuk memutuskan bahwa akhirnya kita memilih karakternya adalah Gen Z begini, dia sedang punya masalah ini dan ini dan ini dan yang lain-lain. Itu tuh cukup panjang, bahkan sempat saya sebagai produser gitu waktu itu dengan Sigit memutuskan untuk ini kita berhenti sebentar development gitu karena kita merasa overwhelmed gitu dengan banyak sekali pilihan yang harus dikerjakan. Semua yang ada di development, terutama produser-produsernya harus bikin esai. Jadi dibalik kami bikin esai dulu tentang merayu Tuhan itu seperti apa menurut kami gitu. Jadi proses itu juga kami lakukan gitu. Akhirnya ya saya Sigit, Cida gitu ya, semua gitu menulis esai dulu soal merayu Tuhan versi kami itu seperti apa. Ya dari situ ternyata makin terbuka lagi kemungkinan dan akhirnya ketemu dengan draft penulisan yang kami merasa bahwa kayaknya ini nih yang kami mau kerjakan dan ini yang kayak bisa kita jadikan pegangan. Dari bahasanya Habib Jafar itu kan pemuda tersesat ya, jadi pulang gitu kan. Nah saya mengambil tuh ketika saya baca, oh ini tentang proses, tentang ikhtiar lalu tentang keikhlasan, lalu yang terakhir tentang akhlak gitu. Jadi 3 hal itu yang saya ambil di dalam buku itu gitu, bagaimana ketiga itu muncul di dalam film ini gitu, di dalam karakternya, bahwa ini adalah orang-orang yang harus berikhtiar, khotib dengan ikhtiarnya bagaimana, ibunya semua, dan ikhlas gitu. Dan akhirnya kan tentang akhlak gitu. Jadi 3 hal itu yang saya pegang dari buku Seni Merayu Tuhan di dalam directing film ini. Oke, terima kasih banyak. Kang, berikutnya Mas Rino. Yang diceritakan sama Mas Aris tadi, sebenarnya bukunya tentu saja tanda tangan sendiri ya, cuman kayaknya lebih menantangnya adalah karena masing-masing orang di development itu punya definisi masing-masing soal bagaimana meraih Tuhan gitu. Jadi mungkin itu yang bikin developmentnya jadi cukup alot sebenarnya, dan memang ya itu tadi karena posisinya kita semua punya makna yang berbeda sehingga akhirnya ya tadi disamakan dulu, dan saya sebagai penulis menunggu esai dari produser kayak gitu ya. Jadi kalau nggak salah juga development juga bikin esai juga ya kalau nggak salah beberapa gitu. Jadi pada akhirnya kita semua juga yaitu kita menyamakan lagi visinya, agak balik sedikit ke secara teknis itu kita balik sedikit ke outline, dibenerin lagi segala macam, baru masuk ke script lagi gitu. Jadi ini development yang cukup panjang memang gitu, cuman ya memang kayaknya memang karena secara tuntutan cerita nih agak lumayan berat gitu secara ini, karena ya ini itu juga karena ketika kita mengerjakan seringkali dalam development pada akhirnya kita jadi reflektif juga gitu sama ya gitu, kalau perasaan gue gini, perasaan yang lain seperti apa gitu, dan itu gimana kita meramunya, itu trikinya di sana mungkin ya. Dan alhamdulillah sih kalau hasilnya jadinya bisa diterima, alhamdulillah development kita yang setahun itu ada
Ada hikmahnya. Ada hikmahnya, betul. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rino. Kayak salah satunya si mimpi juga itu bagian yang kayaknya dulu ya punya lah bayangan kalau misalnya one day berkarya sendiri gitu kan, pengen punya gambar-gambar yang sedikit eksperimental dengan medium, kebetulan itu pakai mediumnya seluloid gitu, jadi untuk di mimpi itu saya pakai 16 mili gitu. Terus pokoknya scene-scene yang apa yang sangat emosional, yang deep, yang azan, yang di kuburan. Saya suka scene-scene yang seperti itu gitu. Jadi saya editor, tapi ketika saya ngedit itu saya paling menikmati ketika saya ngedit pemain, bukan saya ngedit scene montas apa enggak, tapi bagaimana membangun believable karakter, bagaimana membangun emosi, itu yang saya nikmatin ketika saya jadi editor. Dan di sini ya itu yang paling, kalau pertanyaannya adalah scene mana, ya banyak, tapi scene yang benar-benar kan banyak ya di sini, scene-scene yang cukup menguras emosi, air mata. Nah itu scene-scene yang favorit, yang benar-benar saya pun ketika ngasih guide ke Ari, diskusi, atau bahkan ketika saya lihat take-nya, saya bisa juga sampai nangis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya dari skenarionya tapi aku suka banget, keren banget. Sekali lagi dong aplaus untuk tim skenario yang luar biasa. Gak gampang merubah dari suatu buku motivasi untuk menjadi suatu karya sastra begitu. Skenario yang bukan hanya skenario secara teknis, tapi pilihan bahasanya juga, pengadegan yang ada di dalam skenario itu sendiri, lalu itu menjadi dasar bagi pengadegan sutradara. Saya kira si naskahnya sendiri udah setengah jadi begitu ya, kalau saya nggak salah menilai Mas Desa ya. Dan ini bukan hanya membantu sutradara, atau sutradara memang punya ini sendiri, tapi bagi kami pemain rasanya juga sehingga lebih memudahkan menemukan kuncian-kuncian penting, emosi-emosi mana yang harus dikeluarkan atau tidak. Tapi untuk Halimah sendiri, scene-nya nggak banyak dan lebih banyak seperti monolog sebetulnya, dengan syuting juga yang 3 harian buat saya waktu itu. Tapi ada pendalaman karakter yang luar biasa begitu, harus dipaksa sama Kang Cesa. Pertama adalah, Bu, ilangin onengnya ya. Ya gitu. Terus kemudian habis itu ya juga hilangin galaknya begitu. Dan yang paling susah sih hilangin galaknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya harus punya berbagai versi tentang menangis, tentang kesedihan yang itu berbeda-beda. Mana ketika jadi Halimah di depannya anak, mana ketika Halimah itu kemudian sendiri, dan ketika Halimah sadar dia di depan CCTV begitu tanpa anak, dan ketika ada di dalam mimpi. Jadi cukup melelahkan syutingnya meskipun tidak banyak, sampai akhirnya masuk ke pertanyaannya, bagaimana ketika saya kemudian harus melakukan adegan meninggal begitu, mau dikafanin begitu ya. Karena tadi saya cerita itu ini syuting pendek buat saya, tapi ada pendalaman emosi yang nggak gampang. Jadi capek banget. Apa yang berkesan dari adegan saya meninggal itu, alhamdulillah sepanjang syuting yang itu cukup lama adegannya, saya tidur, Mas. Jadi saya beneran tidur, habis itu udah selesai syuting. Kayak mimpi ya. Jadi bener-bener, ya kan? Iya. Oh, udah selesai. Udah. Lah kapan lu syuting ya? Iya. Nah, silakan ditulis ya, Mas. Jadi itu berkesan banget begitu ya. Jadi ternyata meninggal itu bukan sesuatu yang menakutkan ketika kamu menghadapi dengan tenang seperti orang tidur. Saya ngalamin itu. Iya, ada juga ketakutan bangun nggak gitu loh, itu bukan gitu, gitu. Takutnya Jadi tenang aja, ketika itu kan orang tahlilan, zikir, itu jadi kayak lagi healing, lagi dihipnotis. Saya lagi mikirin banyak kan, saya benar-benar habis capek disuruh acting yang gila kayak gitu. Saya tidur benar, ya Allah, terima kasih ya Allah. Begini cara seni merayu Tuhan, dengan tidur yang pulas di lokasi syuting. Terima kasih banyak, Muri. film yang kalau untuk saya pribadi film sederhana tapi punya
banyak sekali pesan, banyak sekali. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, izin Kang Cesa, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Dia mau ke toilet. Silakan deh, Ya, udah nggak tahan. Ya. Mamanya Silakan Kang. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, jadi ini film yang sangat sederhana, yang sangat relate dengan sehari-hari. Saya bikin se-believable, natural banget gitu. Tapi saya juga pengen bikin film itu berkesan banget gitu. Punya pesan, punya kesan yang nempel nggak cuma hanya di bioskop ketika nonton, tapi dibawa pulang. Karena ya film ini nggak cepet, tapi film ini pelan-pelan dan numpuk di dada gitu. Nah, saya pengen film ini bisa bawa diskusi dan kebaikan sama orang-orang di sekitar setelah nonton. Sebenarnya itu sih. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu sesuai desain dan skenario juga, karena Hikmah tuh dia udah kerja di agensi gitu. Dan dia seorang editor ya, mungkin hidupnya juga dia mungkin nggak terlalu mendetail tentang penampilannya gitu ya. Jadi ya desain juga karakternya panjang, kumis. Sekitar sebulan lebih lah itu. Asalnya mau ada jenggotan di sini nih, cuma dipotong karena kelihatannya jadi licik kalau ada ini katanya. Ngerti lagi gue, iya. Ada ini, udah dihapus jadinya nggak ada. Gitu. Nah lucunya yang pakai anting ini, anting beneran nih. Tapi ada scene yang waktu kita lagi di kuburan yang aku lagi azanin itu yang ada di trailer. Itu harus dicopot kan karena lagi adegan dimakan gitu ya, harus dicopot. Nah dicopot karena baru beberapa hari ditindik, pas dicopot setelah beres adegan itu mau dipasang lagi udah nutup lagi cepet tuh ya, makanya jauh banget tuh ya. Itu lucu juga tuh karena baru beberapa hari tindik gitu. Terus ini kan Enggak, itu akhirnya pakai yang klip aja. oke. Akhirnya pakai yang klip karena udah tutup lagi, udah nggak sempet juga kalau misalnya pengen tindik lagi gitu. Hari ini kan di film ini terlihat banget Hari sangat menguras emosi dan juga batin. Seperti apa sih? Kenapa? Iya, maksudnya di film ini sangat menguras banget emosinya nih. Oh ya, maksudnya ya saya juga bersyukur sih bisa ada di film ini, bisa meranin Hikmah gitu, dan juga bersyukur saya mendapatkan teman-teman yang ada di sini gitu. Saya bisa naik di sini dari tim Wahana juga karena mereka mengasih energi saya dan mempersiapkan saya, jadi semua tuh sangat fokus sekali gitu. Sehingga saya bisa mendalami karakter ini, saya di skenario nya sedalam ini gitu, dan menjadi hasilnya seperti yang teman-teman nonton tadi. Jadi terima kasih Ute, Kiki, semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Ari. Biasa. Terima kasih Ari. Ute ini menemani perjalanan Hikmah dan ya Hikmah itu jadi Hotip dan Sofia itu perannya adalah menemani. Hotip sebagai teman baiknya Hikmah dari kecil, Sofia sebagai semua tuh. Oh, iya benar. Sofia ini menemani perjalanannya Hikmah. Jadi kita menemani prosesnya baik buruknya. Walaupun dalam perjalanannya dia sangat amat egois ya. Tapi yang pasti kita setia menemani. Gitu sih sebenarnya lebih nganter dia menemukan apa yang dia cari aja. Greget juga nggak sih ini dengan karakter Hikmah sendiri, Bang? Greget lah. Karena ya naik turunnya itu nyebelin kan. Orang kan kalau baru-baru belajar suka nyebelin. Sotoy. Siapa ya? Iya kan, sotoynya itu bikin gue sebel. Maksa lagi. Nah, maksa. Nah ini sebagai yang dipaksa coba gimana? Terkata spoiler. Soalnya adegan tersebut cukup adegan yang sangat menarik dan emosional ya. Soalnya kita udah tahu mereka berdua beda agama, tapi ya itu. Ya, Maksa. Ya. Cukup sulit soalnya karakter kita berbanding terbalik dan aku tuh hidup dan tumbuh di keluarga yang cukup modern, jadi aku sebenarnya agak kurang paham sama orang-orang yang mengeluhkan kenapa pacaran beda agama itu sulit. Tapi dari situ aku research, aku tanya teman-teman aku dan akhirnya aku mendapatkan perspektif yang baru dan berbeda. Oh ternyata mereka seperti itu. Kenapa mbak? Mbak kenapa mbak? Kata Kiki senyum-senyum. Nah, saya senyum-senyum semuanya ini saya. Saya senang loh hari ini ada di sini. Ibu mungkin balik lagi nih ke dunia peran, apalagi memerankan sebagai ibu dari Hikmah sendiri seperti apa nih? Ya, ini karakter yang sangat berbeda dan comebacknya saya di film di Agentus 62 tahun lalu. Pas 1 tahun saya memerankan karakter Ibu Halimah, jadi ibu yang lemah lembut, sabar begitu, dengan satu prinsip sabar. Orang sabar pasti kesel.
Jadi ternyata sebenarnya dia tuh kesel gitu, tapi dia tidak marahin anaknya. Dia memberi ruang pada hikmah untuk memilih cara hidupnya sendiri. Tapi sebenarnya dia juga ngebatin gitu, tapi tidak memaki. Ini total ketika kita apa namanya membaca naskah dan kita udah komit lewat casting. Saya casting juga sama sekitar 3 kali sama dengan Ari begitu. Benar-benar mereka explore dulu dan saya setiap peran itu selalu saya minta casting. Saya nggak mau orang asal tunjuk begitu. Casting barangkali saya yang ngerasa cocok dengan naskah dan semuanya, tapi mungkin kru dan terutama sutradara ngerasa nggak pas, itu saya nggak apa-apa. Yang penting ada proses itu. Yang kedua adalah ketika memerankan suatu karakter, ya kita harus melepaskan semua atribut kita. Jadilah karakter yang ada di dalam peran itu tanpa mengingat status kita apa atau ada problem apa di rumah. Jadi kalau akhirnya buat saya kenapa tadi dikatakan kok syuting lagi, itulah momen oase bagi saya, oase untuk jeda sejenak, melepaskan semuanya, semua pekerjaan yang hiruk pikuk begitu di profesi saya sekarang, dan saya menemukan dunia acting adalah jalan pulang selalu buat saya untuk lebih tenang. Tapi gimana sih Ibu kalau mau ngatur waktunya sendiri Bu di sela kesibukan Ibu di DPR juga, di masyarakat juga, bahkan sering sekarang tuh sibuk acting juga nih. Gimana tuh Bu? Tadi saya katakan cuma 3 hari lah syuting dan itu saya ambil di weekend, dan saat itu juga masa reses. Jadi setelah turun reses itu tidak sidang di parlemen tapi kita ketemu masyarakat, ada jeda, dan itu pun di weekend saya syuting sekitar 3 hari. Tapi memang sebelumnya ya dituntut untuk mendalami naskah, untuk ada pertemuan. Saya nggak bisa, mereka datang ke rumah untuk sekedar kita discuss, untuk ada kedekatan emosional. Ari datang ke rumah saya, Kiki, semua kita, menurut saya ini suatu proses penting di dalam pendalaman karakter begitu. Jadi alhamdulillah karena ini syutingnya tidak lama begitu, dan saya bisa menjalani semua proses dengan cukup baik rasanya. Senang karena artinya buku itu diniatkan dari awal untuk memperluas value yang saya perjuangkan, sehingga sekarang semakin besar lagi platformnya. Dari awalnya menjadi buku, kemudian bergeser seiring dengan eranya bergeser ke digital menjadi konten-konten baik di media sosial maupun di YouTube, dan sekarang alhamdulillah semakin luas lagi menjadi film di bioskop. Jadi senang sekali karena akhirnya bisa sampai ke salah satu momen yang memang didam-damkan, karena saya percaya bahwa layar lebar itu punya rasanya sendiri, punya value-nya sendiri, sehingga ketika buku itu kemudian setelah melanglang buana ke YouTube dan akhirnya ke layar lebar, ada segmentasi tertentu yang tidak mungkin diwakili oleh buku, tidak diwakili oleh YouTube, tidak mungkin diwakili oleh konten, tapi hanya bisa diwakili oleh film. Rasa itu yang ingin kita sampaikan melalui seni merayu Tuhan di film layar lebar. Mau nanya dong, judul Seni Merayu Tuhan itu inspirasinya dari mana sih? Proses menemukan judul tersebut dari mana? Ya, sebenarnya itu proses di sekitar 2019 lah, di era-era setelah COVID, atau bahkan ketika banyak orang kan kemudian bersemangat untuk kembali kepada Tuhannya, tapi cenderung pendekatannya itu sampai ritual aja, nggak lanjut ke sosial. Padahal kata Nabi Muhammad seharusnya dampak orang yang melakukan ritual-ritual keislaman itu pada aspek sosial dan ujungnya adalah pada spiritualitas. Artinya apa yang kita lakukan sebagai peribadatan, baik itu muslim maupun agama lainnya, itu bukan nilai tukar untuk mendapatkan surga, tapi persembahan tulus kepada Tuhannya sebagai sebuah seni untuk merayu Tuhannya, agar Tuhan kemudian memberikan kasih-Nya kepada kita dan kemudian memperkenankan kita untuk berada di sisinya yang terbaik. Walaupun itu dalam konteks buku. Ketika kemudian bergeser platformnya ke layar lebar, maka beda lagi ceritanya. Ini bukan hanya tentang spiritualitas, tapi ini utamanya adalah coming of age, cerita pendewasaan, cerita pendewasaan baik dalam konteks kisah cinta remaja,
kemudian dalam konteks hubungan anak dan ibu khususnya serta orang tua, kemudian dalam konteks persahabatan, baik persahabatan yang positif maupun persahabatan yang toksik. Persahabatan yang toksik diwakili oleh Onadio Leonardo. Pertukaran peran antara saya dengan Ari Kriting. Alhamdulillah, saya dapat peran jadi orang Islam ya. Ari Kriting dapat peran sebagai marbot masjid dan saya dapat peran sebagai satpam Penjaga diskotik. kan seharusnya yang hitam keriting menyala seperti ini tuh biasanya ya. Biasanya di situ. Kita tukar posisi. Dan ada Ustadz Alfi yang juga jadi Bertukar posisi ustadz. juga. Bertukar Bertukar posisi. posisi juga. Biasanya dia yang marah-marah soal itu. Sekarang beliau menggambarkan soal itu. Saya terima kasih buat Habib Jafar, Masya Allah. Karena itu pesan teruntuk mereka-mereka yang memanfaatkan jamaah atau masyarakatnya. Guys, untuk kalian manfaatkan jamaah atau masyarakat. Tugas kita bukan hidup dari dakwah, tapi tugas kita menghidupkan dakwah. Jadi itu pesannya. Betul. Terus itu. Betul. Jadi banyak sekali lah ya pesannya ya. Banyak. Dan lintas sih, ada pesan keluarga, persahabatan, percintaan, baik untuk Gen Z, untuk ibu yang kehilangan anaknya. Kehilangan nggak mesti ditinggal wafat ya, tapi merantau karena belajar, karena bekerja, karena satu dan lain hal. Ini dan intinya sih kalau kita pesan utamanya adalah sebenarnya kan ini tentang drama mimpi ya. Dan setiap orang punya mimpinya. Dan mimpi itu gak mesti harus dalam keadaan tidur. Setiap kita punya mimpi. Mimpi baik, mimpi buruk. Mimpi tentang karir kita, mimpi tentang jodoh kita, mimpi tentang cita-cita kita, ataupun sebaliknya. Mimpi-mimpi buruk tentang ketakutan kita, kecemasan kita. Setiap orang punya mimpinya. Mimpi itu tidak mesti dalam keadaan tidur. Dan ini adalah perjalanan tentang memperjuangkan mimpi itu sendiri. Karena itu film ini mencoba memberikan hikmah kepada setiap orang karena kita berharap setiap orang adalah hikmah seperti aktor pemain utama di film ini. Kita berharap ketika kita menonton filmnya ya kita seperti hikmah atau paling tidak kita mengambil hikmahnya tentang bagaimana persahabatan, bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana perjalanan spiritual, bagaimana perjalanan persahabatan, intinya coming of age. Bagaimana kita menjadi dewasa. 1, 2, 3. Oktober ada Indonesia Besti Love kesayangan si akunya. Jangan lupa mulai 13 Agustus 2026 saksikan Seni Merayu Tuhan di bioskop ya, bukan di lapangan bola, di bioskop. Seni Merayu